UAS komentari polemik Puan Maharani dan orang Sumbar. Tagar.id. Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut mengomentari soal pernyataan kontroversial Puan Maharani yang meminta masyarakat Sumbar untuk mendukung Pancasila. Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad ikut mengomentari soal pernyataan kontroversial Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang meminta masyarakat Sumatera Barat untuk mendukung Pancasila. Menurut UAS, akan ada hikmah dari polemik yang terlanjur menggelinding tersebut. Dalam pernyataannya di acara Indonesia Lawyers Club, UAS mengatakan bahwa salah satu hikmah dari kontroversi tersebut adalah membuat generasi muda asal Minangkabau mulai mempelajari sejarah untuk lebih memahami tanah leluhur mereka. Saya kira ini adalah iklan gratis untuk anak-anak muda Minangkabau supaya dia lebih memahami siapa Minangkabau, apa Minangkabau, bagaimana sejarah Minangkabau, kata Ustadz Abdul Somad dikutip Tagar pada Rabu 9 September 2020. Saya menganggap di balik ini semua tentu Ustadz selalu berkata ada hikmahnya, kata dia. UAS menuturkan, hikmah berikutnya yang bisa diambil dari polemik tersebut adalah kesadaran dan pemahaman mengenai fakta bahwa kualitas seseorang dapat terlihat dari kata-kata yang diucapkan saat orang tersebut berbicara. Bahkan UAS menyarankan kepada semua pihak yang belum memiliki kebiasaan berbicara di depan publik untuk menggunakan teks agar lebih aman dan menghindari kesalahan ucap dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kita manusia biasa yang bisa saja salah saat bicara, kata dia. Lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad yang merupakan putra daerah Pekanbaru Riau mengatakan bahwa jika Pancasila dalam diri orang Minangkabau sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Pasalnya, sumbangsi orang-orang dari Sumatera Barat terbilang besar dalam mendirikan serta membesarkan negara dan bangsa Indonesia. UAS juga menuturkan tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau bahkan turut serta memberikan sumbangsinya dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Setelahnya, mereka juga terus memberikan banyak kontribusi dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara Indonesia. Kalau saya bilang masyarakat Minang ini sudah sangat Pancasilais sejak dari dulu, kata Ustadz Abdul Somad. Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani mengeluarkan pernyataan yang dianggap menyakiti masyarakat Sumatera Barat sewaktu mengumumkan rekomendasi partainya untuk pemilih Gubernur Sumbar dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Jalan Tekumar, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Saat itu Puan mengatakan PDIP bakal mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Muhni yang kini menjabat Bupati Padang Pariaman. Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, kata Puan waktu. Pengamat maknai pidato Puan soal Sumbar dan Pancasila. Tagar.id. Karyono Wibowo mengartikan makna dari pidato pengantar Puan Maharani dalam acara pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah soal Pancasila. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute atau IPI Karyono Wibowo mengartikan makna dari pidato pengantar Puan Maharani dalam acara pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah yang viral beberapa waktu lalu. Menurut Karyono, meskipun penggalan kalimat dalam pidato pengantar yang viral itu merupakan suatu harapan, tapi dalam perbincangan publik telah menimbulkan kesan negatif. Diketahui saat itu Puan menyebut semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Jika dipahami secara jernih dengan mengesampingkan sikap sinis dan politis, pernyataan tersebut tidak menunjukkan frasa yang tendensius menuduh masyarakat Sumbar tidak Pancasilais, ucap Karyono kepada Tagar Selasa 8 September 2020.
Pengamat politik ini menyebut dalam kalimat itu tidak ada frasa yang secara tendensius menghina masyarakat Sumbar. Bahkan ia berpendapat seharusnya yang perlu digali dari pernyataan Puan adalah latar belakang, pemikiran atau alasan munculnya sebuah harapan tersebut. Konteks latar belakang atau dasar pemikiran dari pernyataan yang diributkan itu justru yang lebih substansial, bukan sekedar mempersoalkan teks narasi dan membumbui propaganda. Semestinya media bisa mewakili publik untuk menggali lebih jauh pemikiran Puan melalui wawancara agar ada penjelasan di balik pernyataan itu, ujarnya. Tetapi ia menambahkan, di tengah liberalisasi informasi dan kebebasan berpendapat membuat semua orang bebas menafsirkan apa saja sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Demikian pula pernyataan Puan yang berharap agar Sumbar menjadi provinsi Pancasilais tentu terbuka untuk ditafsirkan secara subjektif, kata Karyono. Ia menuturkan bahwa kebebasan berpendapat memang keniscayaan dalam negara demokrasi, tetapi di tengah derasnya arus informasi, publik harus memiliki kemampuan literasi untuk memahami teks, konteks, dan substansi, serta memiliki kemampuan mengverifikasi informasi. Dengan demikian publik mampu memilih dan memilah dan memilih serta mencerna informasi dengan baik, kata Karyono. Sebelumnya politikus PDIP Perjuangan yang juga Wakil Ketua Umum PDIP Ikatan Keluarga Minang atau IKM, Arteria Dahlan mengatakan agar orang Minang dapat menahan diri dan jangan mau dipecah belah, apalagi terprovokasi dengan pernyataan yang dilontarkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani soal semoga Sumbar dukung negara Pancasila. Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dengan menyikapi pernyataan Mbak Puan, kata Arteria Dahlan kepada Tagar Minggu 6 September 2000. Dia yakin bahwa kata-kata yang diucapkan Puan Maharani tidak bermaksud menyakiti. Selain itu, ia menegaskan bahwa tak mungkin Puan, sosok wanita asal Minang, sengaja berkata untuk menyakiti. Saya pastikan tidak ada maksud sedikit pun dari Mbak Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat Minang, baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau. Mbak Puan itu orang Minang, ayahnya almarhum Pak Taufik, beliau itu Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bahkan ibunya, Ibu Megawati Soekarno Putri, memiliki darah Minang. Bergelar Putih Reno Nilam. Nenek beliau Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, ucap Arteria. Demikian.